Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi sama saya di video pembelajaran kali ini, yaitu hama dan penyakit tanaman cabai. Oke, next kita lanjut. Kita bahas di subbab yang pertama, yaitu hama. Seperti hama kutu daun persik ya, atau Maesus versi saya. Jadi kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya, yaitu siklus kutu daun persik. Oke, next kita lanjut. Kita masuk di hama thrips ya, atau yang disebut Thrips parvispinus. Ya, bisa dilihat ya, siklus Thrips parvispinus. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk di tungau ya, atau yang biasa disebut Polyphagota Zoonoecium latus Bunch. Ini gambar yang saya tampilkan, gambar tungau. Ini siklus hidup tungau. Oke, next kita lanjut di hama ulat kelayak, Spodoptera Rictura F ya. Ini siklusnya. Baik, next kita lanjut lagi. Kita masuk di Apis gossypii ya, atau kutu daun. Ini biokologinya bisa diperhatikan. Next lagi kita lanjut di ulat buah ya, Helicoverpa armigera Hubner. Ini ulat buah, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut lagi di lalat buah atau Dectrocera sp. Ini siklus lalat buah yang sering mengganggu buah cabai. Next kita lanjut lagi di kutu kebul atau Bemisia tabaci Gennadius. Nah, ini biokologinya. Perkembangan kutu kebul yang menempel di bawah daun cabai. Kita lanjut. Kita masuk di lalat penggorok daun atau yang biasa disebut Deromiza. Nah, ini Deromiza nanti bisa kita lihat dengan menggunakan kaca pembesar, karena lalat penggorok daun ini ya, dia menempel atau bertelur di daun, kemudian masuk di ulatnya, masuk di pori-pori daun. Oke, lanjut next. Nah, kita masuk di kumbang lembing ya. Ini biokologi perkembangan kumbang lembing yang sering mengganggu tanaman cabai atau melubangi daun cabai. Next kita lanjut lagi. Nah, di sini
kita masuk di penyakit tanaman cabai. Di bagian pertama ada bercak daun ya, yaitu Cercospora capsici. Kemudian dari biji dan sisa-sisa tanaman yang sakit, dan pada tanaman tua atau cuaca panas dan basah. Jadi itu dari bercak daun sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, kita masuk di Anthracnosa ya. Anthracnosa ini yaitu jamur ke ruang biji dan menginfeksi biji ya, dari persemayan, daun dan batang dan buah ya. Kemudian sisa-sisa tanaman yang sakit atau conidium dan angin infeksi. Nah, itu yang terjadinya serangan Anthracnosa pada buah cabai. Oke, next kita lanjut. Ini busuk buah yang dinamakan Phytophthora sp ya. Jadi sporangnator ya. Kemudian di dalam biakan murni Ogonium dan Anthraeum amphiginus ya, dan biji dan tanah. Jadi berpengaruh ya ke tanaman buah cabai. Oke, kita lanjut. Kita masuk di layu bakteri. Ini seperti gambar yang saya tampilkan di depan layar Anda. Ini gambar layu bakteri. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di layu fusarium ya, yang penyebabnya itu di tanah ya, dari tanah, mungkin tanahnya suhu tanah yang terlalu tinggi, kemudian dari alat-alat mesin pertanian yang kita gunakan di lahan, kemudian berpengaruh juga dari air irigasi ya, makanya terjadi layu fusarium. Oke, next kita lanjut lagi. Kita masuk di bercak bakteri. Nah, ini bisa dari benih dan sel-sel daun atau suhu tinggi, kabut yang tebal, serta drainase yang kurang baik. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk di busuk lunak bakteri. Nah, ini kalau sering Anda lihat buah cabai seperti ini, itu yang dinamakan busuk lunak bakteri, karena mungkin kondisi hujan dan suhu yang tinggi. Jadi kemungkinan besar juga dari serasa tanaman atau serangga di tanah atau masuk ke tanaman melalui percikan air tanah ya, luka yang ditimbulkan oleh serangga atau luka mekanis di sini seperti kayak kita yang masuk ke lahan tanpa sengaja, kita dapat melukai buah tersebut. Itu yang dinamakan ya buah lunak bakteri. Oke, next kita lanjut. Kita masuk di virus kuning keriting. Nah, ini yang sering terjadi pada tanaman cabai. Nah, virus masuk pada tanaman melalui vektor atau perantara ya. Semenjak pengamatan kami di lapangan, kami menemukan dua jenis hama pada tanaman tersebut, yaitu
thrips dan kutu kebul atau Bemisia ya. Thrips biasanya berada di pucuk daun atau bunga ya, dengan badan kecil, agak lonjong dan warna hitam. Sedangkan kutu kebul atau Bemisia seperti kaper berwarna putih yang berada di bagian bawah daun dan biasanya meninggalkan sarang seperti kapas. Kalau kita goyang tanamannya biasanya akan berterbangan ya. Dua jenis hama tersebut bisa menjadi vektor masuknya virus ke tanaman. Oke, next kita masuk di mosaik virus. Nah, secara mekanis dengan gosokan maupun oleh kutu daun, para pekerja yang menangani semai serta gurma. Jadi terjadi mosaik virus. Namanya mosaik virus ini seperti gambar. Oke, next kita lanjut. Terima kasih ya pertemuan kita kali ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi